warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-lailatil mubarakah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlisil mubarak. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil munasabatil mubarakatis saminatis sa'idah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Yang senantiasa kita muliakan para habaib yang ikut berhadir bersama kita, wabil khusus ayahanda As-Sayyid Al-Habib Harun bin Makhmur Ba Hashim selaku penasihat majlis Sholawat Da'watul Haq. Begitu juga yang senantiasa kita muliakan pembina daripada majlis Da'watul Haq, ayahanda Kiai Haji Satria Haji Sabri, dan seluruh para tokoh-tokoh yang ikut berhadir bersama kita pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian-pian semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita berkumpul di suatu perkumpulan yang mana setiap langkah kita dicatat sebagai amal ibadah. Kita berkumpul di suatu perkumpulan yang mana kumpulnya kita di perkumpulan seperti ini lebih baik daripada kita itu menghadiri 1000 fardu kifayah. Lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang sakit, yaitu majlis ilmu. Majlis yang mana di majlis itu dibahas ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada Allah semoga yang hadir pada malam hari ini tidak keluar dari tempat ini kecuali hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya masalah semuanya diselesaikan oleh Allah. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan semoga kita tidak wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, beruntung di kampung pian ada majlis kayak ini. Beruntung di kampung ini ada majlis yang mana nanti akan dibahas ilmu fikih, yang mana ilmu fikih ini adalah qaid yang bisa membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ulun nanya, kira-kira ibadah tanpa ilmu bisa kada kira-kira? Bisa tapi kada sah. Bisa tapi kada diterima. Kan percuma. Makanya Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat itu mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, ulun salat pian salat, ulun puasa pian puasa, kita sedekah, kita umroh, kita haji, akan tetapi kada didasari dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu. Salatnya yang penting salat. Salatnya yang penting salat. Coba kalau pian sakit kepala, nukar di apotik obat, yang penting obat, sembuh kada kira-kira? Ngomong sama tukang apotik, ulun nukar obat. Obat apa? Yang penting obat. Sakitnya kepala dikasih promak, nyambung kada?
Sakit kepala minum Romak. Ada orang sakit perut dikasih Bodrek. Ini kan gak nyambung. Jadi jangan hanya yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting haji, yang penting umroh, yang penting zakat, yang penting sedekah. Ibadah itu kadang seperti apa yang kita bayangkan daripada ibadah. Ibadah itu kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus kenal siapa yang kita sembah. Kita harus tahu siapa yang kita sembah. Dan kita harus tahu kayak apa caranya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikisahkan di dalam kitab itu ada orang kada berilmu. Tapi pakaiannya ulama. Ini mohon maaf. Ada orang kada berilmu tapi pakaiannya ulama. Ulama biasa bebulang. Orang ini bebulang. Nah, bebulang kayak ini. Bahkan mungkin lebih ganal daripada bulang ulum ini. Besar imamahnya, bulangnya ini. Pakaiannya jubah, pokok persis ulama, pakai selendang. Datang ke suatu kampung, orang melihat, backgroundnya ulama, casingnya ulama, orang alim ini. Akhirnya pas di hari itu ada orang meninggal. Ada orang meninggal. Di kampung ini kada ada satu orang pun yang bisa fardu kifayah. Mulai ngurusi jenazah kada ada yang bisa. Memandikan jenazah kayak apa kada bisa. Sekampungan kada ada yang bisa memandikan jenazah kayak apa, mengkafani jenazah kayak apa, kemudian mensolati jenazah itu kayak apa. Ini enggak ada yang bisa di kampung itu. Ada tapi mungkin orangnya tulak. Akhirnya karena datang seseorang yang berpakaian ulama, bulangnya ada, selendangnya ada, jubahnya ada, lengkap. Jenggotnya ada juga. Kalau ulun jenggotnya kan tipis. Ini jenggotnya panjang. Wah, pokok mantep kayak Syekh Abdul Qadir Jailani dah ini. Ini kelihatannya casingnya ini casing orang alim. Ini casingnya ini casing ulama syekh ini. Masya Allah. Akhirnya orang kampung melihat ada orang kayak ini. Pas ada orang kampung meninggal, datanglah ini ke pembekalnya. Pembekal datang, guru. Ini orangnya gaya juga. Oh nggih katanya. Ini kami ada orang meninggal guru. Terus apa? Kami minta tolong, pian tolong urusakan jenazah. Karena ini orang berpakaian ulama, gengsi ngomong kada bisa, ulun kada bisa, gengsi. Kenapa? Pakaiannya ulama. Akhirnya ngomong, oh siap. Padahal dalam hati, kayak apa mandikan jenazah? Kayak apa nanti mengkafani jenazah? Lah di kampung ini untuk memandikan jenazah itu ada ruangan khusus. Nah, kayak ini ruangan khusus. Akhirnya kata orang yang disambat orang alim guru ini, padahal orang bodoh, orang bungul, orang yang kada bisi ilmu. Kata orang ini, bawa masuk itu mayatnya. Yang lain keluar. Biar ulun sorangan. Masyarakat, Masya Allah ini. Berarti alim ini. Ini orang bujur-bujur alim ini orang. Akhirnya ditutuplah pintu. Tinggal berdua. Yang satu orang yang sudah mati, yang satu orang yang bodoh tapi ngaku alim. Dalam hati bingung, ini aku apakan mayit ini? Ini aku apakan mayit ini? Akhirnya apa? Ya sudah melihat ini ada tempat untuk memandikan jenazah. Misalkan ini tempat mandikan jenazah. Diangkatlah mayit itu di atas. Kemudian tempat mandikan jenazah ini pembuangan banyu ini di sini. Nah, ini ada lubang, di sana sungai. Ini ada lubang pembuangan air langsung tembus sungai. Akhirnya ini jenazah karena dibolak-balik, jatuhlah ini ke lubang sampai hilang mayatnya. Bingung, ya Allah, mayatnya hilang. Kayak apa ini? Akhirnya orang di luar nunggu. Diketuk pintu, sebentar, masih belum selesai. Ini Masya Allah mayatnya. Alasan si orang yang ngaku-ngaku alim ini. Akhirnya mikir dia, kayak apa aku nanti alasanku ini? Iya. Dibukalah pintu. Masyarakat masuk, alangkah terkejutnya masyarakat. Lu guru, mana mayat kami?
Dengan tenangnya orang yang bungul ini ngomong, Masya Allah, mayit bubuan pian ini waliyun min awliyaillah. Sebagaimana Nabi Isa yang diangkat oleh Allah ke langit, sama mayit pian diangkat oleh Allah ke langit. Padahal lain ke langit kemana? Tuh di sungai itu. Ya Allah, ini bahaya ini. Makanya kalau masuk ke kampung pian orang berpakaian orang alim, jangan langsung, ini orang alim. Kadang penampilan itu menipu. Ada orang lain polisi pakai pakaian polisi, dikira polisi. Ada orang lain TNI pakai pakaian TNI, dikira TNI. Ada orang lain ustadz, lain guru, tapi pakai pakaian guru, dikira guru. Makanya perlu ilmu yang bujur-bujur ilmu yang sambung sanadnya, mata rantainya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu hati-hati. Maka kita ibadah itu harus punya ilmu. Tadi ulun dengarkan nanti akan diajari fikih. Bagus. Karena fikih ini penting. Jangan buka majelis awal-awal langsung ma'rifat. Kada begitu pulang. Ma'rifat. Ujung-ujungnya nanti lampu dimatikan. Ujung-ujungnya hadir majelis kada sembahyang lagi nih. Ini kacau dah. Bagus fikih dibahas. Karena mohon maaf, banyak di antara kita yang wuduknya salah. Tapi kadang ngerti bahwasanya wuduknya salah, kadang ngerasa. Kenapa? Karena selama ini taunya itu benar padahal salah. Ada orang yang menganggap sholatnya benar padahal salah. Maka dari itu penting, Masya Allah, Alhamdulillah, di kampung kayak ini dibahas di majelis ilmu fikih, yang mana dengan ilmu fikih kita nanti akan bisa membenarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kampung ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama dengan kita menghadiri majelis-majelis seperti ini, berarti kita telah menjemput kebahagiaan. Ulun nanya kepada pian semuanya, tolong dijawab. Yang memberikan kebahagiaan kepada kita siapa? Siapa? Mana yang jawab ini? Yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita siapa? Yang jawab ulun doakan hutangnya lunas semuanya. Yang bisa ngasih kebahagiaan kepada kita siapa? Yang enggak jawab ulun doakan hutangnya tambah banyak. Yang bisa ngasih kebahagiaan kepada kita siapa? Yang kompak semuanya. Yang bisa ngasih kebahagiaan kepada kita siapa? Khusus ibu-ibu yang bisa ngasih kebahagiaan ke pian siapa, Bu? Allah kah suami pian? Bapak-bapak yang bisa ngasih kebahagiaan bini pian kah atau Allah? Yang jawab bini berarti saking takutnya sama bini itu. Ya Allah, yang bisa ngasih kebahagiaan kepada kita siapa? Allah. Bagaimana cara Allah memberikan kebahagiaan? Ini yang harus kita pahami. Likulli syai'in sababa. Segala sesuatu pasti ada sebab. Kenapa kita kenyang? Karena kita makan. Kenapa kita ngantuk? Karena seharian kada guring. Iya kan? Kenapa kita capek? Karena jalan kaki jauh, itu sebab. Kenapa kita bisa bahagia? Pasti ada sebabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat Nabi Muhammad sebagai sumber kebahagiaan. Syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disampaikan risalah itu kepada kita, ini sebagai sebab kita akan bisa bahagia. Dusta, orang yang kada kenal syariat Nabi Muhammad, kada tahu apa itu syariat Nabi Muhammad, kada kenal siapa itu Nabi Muhammad, kemudian dia mengaku alhamdulillah bahagia. Dusta. Itu adalah kebahagiaan yang semu. Coba kita pernah melihat atau mungkin sering melihat ada orang duitnya banyak, jabatan tinggi, bininya kurang apa coba? Duit banyak, jabatan tinggi, bininya ujung-ujungnya bunuh diri. Ujung-ujungnya bunuh diri. Kalau kada bunuh diri, gila masuk rumah sakit jiwa. Kalau kada kayak itu suka galau. Galau ini orang.
galau padahal duitnya banyak, jabatannya tinggi, bininya. Tapi kenapa ini orang masih sedih? Kenapa ini orang masih galau? Karena ini orang jauh dari syariat Nabi Muhammad. Ini orang tidak kenal dengan syariat Nabi Muhammad, bahkan tidak kenal siapa itu Nabi Muhammad. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Ketika seseorang mencari kebahagiaan dalam hartanya, maka dia tidak akan menemukan itu kebahagiaan. Ketika seseorang mencari kebahagiaan di jabatannya, maka dia tidak akan menemukan itu kebahagiaan. Artinya kebahagiaan itu di sini loh, kebahagiaan itu di hati. Kebahagiaan ada di dalam hati. Kalau kita mencari kebahagiaan di harta, kita tidak akan menemukan. Kita mencari kebahagiaan di tahta jabatan, kita tidak akan menemukan. Kita mencari kebahagiaan di pengikut yang banyak, kita tidak akan menemukan. Tapi kebahagiaan itu adalah rasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Allah berfirman dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, mau lelakiankah bebinian, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, pasti akan kami berikan kehidupan yang baik untuk orang tersebut. Berarti kehidupan yang baik, yang membahagiakan, kuncinya amal soleh. Kayak apa kita bisa beramal soleh kalau kita tidak kenal dengan orang yang paling soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka kebahagiaan itu datang dari Allah. Bagaimana cara kita menjemput itu kebahagiaan? Maka kita harus belajar ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi. Ilmunya Rasulullah nanti ada fikih, ada hadis, ada nanti di situ ada usul fiqh, ada di situ nanti ada tafsir, ada di situ nanti ada tauhid, ma'rifat, iya, tasawuf, iya. Ilmu-ilmu yang bisa mengenalkan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad, ilmu-ilmu yang bisa mempengaruhi sah dan tidaknya ibadah kita kepada Allah, ilmu-ilmu itulah yang akan bisa membuat kita bahagia, bahagia dengan sebenar-benarnya bahagia. Maka ayo semuanya yang ingin bahagia, sempatkan hadir majelis ilmu. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan kalau kita jauh dari majelis ilmu. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan kalau kita ini jauh dari ilmunya Nabi Muhammad. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan kalau kita jauh dari ilmunya Nabi Muhammad. Kita tidak akan merasakan kedamaian hati kalau kita jauh dari ilmunya Nabi Muhammad. Maka alhamdulillah tsumma alhamdulillah kalau di kampung kita dibuka majelis dakwatul haq, yang mana di majelis ini nanti akan dibacakan ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti bisa istiqomah hadir di majelis dakwatul haq dalam keadaan panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Maka dari itu, ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sudah cukup kesedihan terlalu banyak kita rasakan, kegalauan sudah terlalu banyak kita rasakan. Itu semuanya karena kita ini kada tahu apa itu ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai-sampai Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, yang mana tadi thariqahnya thariqah Junaidiyah, thariqah Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, beliau pernah mengatakan, guru mohon maaf ulun bacakan perkataan Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Kata beliau, at-turuq kulluha masdudah. Jalan-jalan yang bisa menyambung, yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, semuanya buntu, tertutup, illa man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali bagi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita enggak kenal Nabi Muhammad, sudah susah kita masuk surga. Kalau kita enggak tahu ilmunya Nabi Muhammad, maka susah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo niatkan semuanya.
Sempatkan waktu untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan, wabil khusus majelis Da'watul Haq bersama guru mulia, bersama guru-guru mulia, dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Dan juga malam ini kita memperingati ulang tahun baru Islam, yang mana sudah tak terasa kita masuk di tahun 1444. Ulun tanya, malam ini umur kita ini berkurangkah bertambah? Bertambahkah berkurang? Loh, berkurang. Yang asalnya 40 berarti malam ini 41 kah atau 39? 39. Kok nggak bisa matematika pian ini? Jumlahnya bertambah, tapi waktu kita di dunia berkurang. Hati-hati, Bu, pian mau mati. Pak, pian mau mati juga. Yang ngomong sama juga mau mati. Kita semuanya ini melangkah menuju ke kuburan kita masing-masing. Apa yang sudah kita siapkan? Para donatur, alhamdulillah, ini ada amal jariah ini yang banyaknya kayak ini. Para guru, alhamdulillah, sudah mengajarkan ilmunya kemana-mana. Orang-orang dermawan, alhamdulillah, nyumbang masjid, nyumbang pesantren, nyumbang ini, nyumbang ini. Nah, sedangkan kita apa yang sudah kita siapkan? Ilmu kadeda, sugih kada, banyak dosa lagi. Apa yang kita siapkan untuk esok? Esok kita mati, apa yang kita siapkan? Esok kita akan menghadap ke hadirat Allah, apa yang sudah kita siapkan? Makanya Al-Quran menegaskan, dan mari malam ini jadikan bahan renungan. Cukup kita sudah terlena dengan kehidupan dunia yang melelahkan. Kita akhirnya sibuk dengan dunia sampai lupa dengan ibadah kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berpesan. Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an kepada seluruh orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, dengarkan ini baik-baik agar kita sadar bahwasanya ada hari esok. Hari bukan hanya hari ini, tapi akan ada hari esok. Maksudnya hari esok ini bukan esok-esok ini, hari Ahad, kemudian esok Senin. Kada. Hari esok yang dimaksudkan adalah hari akhirat. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Coba angkat tangan yang kada beriman, angkat tangan. Ibu, ada yang kada beriman, angkat tangan. Mungkin bapak-bapak ada yang kada beriman. Yang beriman, angkat tangan yang beriman. Duh. Aneh. Ulun nanya mana yang kada beriman? Enggak ada. Mana yang beriman? Enggak angkat tangan juga. Lepian apa? Tapi ulun yakin semuanya beriman, betul? Semuanya kita beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada semua rukun iman kita imani. Di sini kita dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Dengarkan, Allah memanggil kita. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya, kata Allah, dan hendaknya masing-masing dari kalian itu mikir, melihat, merenung apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Hari esok yang dimaksudkan adalah hari akhirat, yang mana semuanya ini pasti akan mati. Dunia sementara, sedangkan akhirat itu selama-lamanya. Dunia sesaat, akhirat selama-lamanya. Dunia ini sebentar, akhirat selama-lamanya. Kata Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing jiwa itu mereka mikir, melihat
kayak apa? Sudahkah mempersiapkan untuk hari esok? Coba apa yang sudah kita siapkan? Ulun nanya kepada semuanya, kira-kira kalau malam ini kita mati siap kada? Duh, kok nggak ada jawab ini? Kira-kira kalau malam ini kita mati siap kada kira-kira? Kada siap. Tapi kalau sudah saatnya mati kada kira-kira? Kalau malam ini kita mati kada kira-kira? Mati. Fardu kifayah yang pertama dilaksanakan di majelis dakwatul haq. Mau mati? Kada. Siap mati? Kada. Tapi kalau sudah saatnya mati kada? Mati. Itu kita. Mati itu belum masuk ke akhirat, itu baru alam barzakh. Itu adalah alam masa penantian. Nanti kita nunggu sampai kita dibangkitkan di hari kiamat. Setelah itu baru ada negeri akhirat yang panjangnya luar biasa perjalanan kita. Apa yang sudah kita siapkan untuk itu? Mati yang su'ul khotimah itu sakitnya luar biasa. Kubur yang hufrah min hufarin niran itu sakitnya luar biasa. Dibangkitkan dalam keadaan nanti hina itu sakitnya luar biasa. Apalagi masuk neraka itu sakitnya luar. Terus apa yang sudah kita siapkan? Maka dari itu mari, salah satu yang kita jadikan bekal kita mati, hadir majelis kebaikan. Kita duduk di majelis sesaat aja itu lebih baik daripada kita ini ibadah sekian tahun. Kenapa? Karena kita duduk di majelis yang mana di majelis itu Allah ridho dengan semua orang-orang yang hadir. Maka dari itu mari, di sisa umur kita semuanya sadarkan diri kita bahwasanya sebentar lagi kita akan mati. Dan semoga kita semuanya tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Kalau misalkan kada sembuh, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Siapapun dari masyarakat kita, baik yang malam ini hadir maupun yang kada hadir, semoga semua masyarakat kita tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawa salafuna salih fi madhadil qiraah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum ulun mengakhiri tausiah pada malam hari ini ada amalan yang ketika kita amalkan, maka dalam satu hari semua waktu kita akan bernilai ibadah. Kalau gini kita amalkan, maka 24 jam nanti kita akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang beribadah. Kok mati sewaktu-waktu, maka mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu amalannya? Dengarkan baik-baik. Apa itu amalannya? Supaya 24 jam kita dicatat sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kada mungkin kita 24 jam ibadah. Tapi kita bisa mendapatkan 24 jam yang bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Caranya perbanyaklah niat. Perbanyaklah niat. Jangan hanya pikiran kita ibadah itu hanya sholat. Ibadah itu hanya baca Al-Quran. Ibadah itu hanya sedekah. Ibadah itu hanya baca Al-Quran, baca sholawat, baca zikir. Kada. Semuanya bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah. Maka niatkan untuk ibadah. Dikatakan oleh para ulama, kam min qalilin katharahun niyyah wa kam min kathirin qallalahun niyyah. Berapa banyak perkara yang sedikit kelihatannya tapi banyak pahalanya di sisi Allah, dan berapa banyak amal yang kelihatannya banyak tapi sedikit pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita ingin kelihatannya kita ini sedikit ibadah, sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, baca Al-Quran pas-pasan, tapi ketika mati pahala kita luar biasa banyaknya. Pernah pada suatu ketika ada sahabat melihat tumpukan pasir. Sahabat itu mengatakan dalam hati, seandainya itu pasir adalah emas, maka niscaya akan aku sedekahkan semuanya. Maka Allah mengutus malaikat datangi itu Rasulullah, menyampaikan kepada orang itu,
bahwasanya Allah sudah menerima sedekahnya, sedekah emas sejumlah pasir yang dia niatkan untuk disedekahkan. Makanya sampai-sampai dikatakan niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu bisa lebih baik daripada amalnya. Orang belum tentu sedekah emas sebanyak itu, tapi dia niat dalam hati, seandainya itu emas, maka niscaya akan aku sedekahkan itu emas semuanya kepada fakir miskin. Lah dari sinilah kita bisa mendapatkan pahala dengan niat yang kuat dalam hati. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya. Nah terus kayak apa caranya? Diperhatikan. Kita jangan melakukan semua aktivitas selagi itu bukan maksiat. Jangan nanti judi niat ibadah. Kada bisa kalau kayak itu. Semua aktivitas yang penting bukan maksiat, niatkan untuk ibadah. Contoh, hukum asal makan itu mubah. Hukum asal guring itu mubah. Kada sunnah, kada makruh, kada wajib, kada haram. Tapi apa? Mubah. Pian guring satu hari berapa jam? Ada yang 8 jam, ada yang 6 jam, ada yang 5 jam. Bayangkan 8 jam kita guring. Akhirnya sudah 24 dikurangi 8 sudah berkurang banyak ini, 16. Belum lagi nanti kita makan 3 kali, belum lagi nanti kita ngobrol sama orang, belum lagi nanti kita diam ngelamun. Kalau itu semua kada kita niatkan gasan ibadah, maka sia-sia kita. Sayang-sayang umur habis, sedangkan bekal kita masih belum banyak. Maka dari itu mulai malam ini, mulai sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, niatkan dalam hati. Sebelum kita tidur, niatkan, ya Allah, ulun niat, ulun guring niat, semoga malam ini ulun kawak bangun tahajud. Ulun guring, semoga badan ulun sehat sehingga ulun kawak beribadah. Dengan niat seperti itu, maka berapa jam kita tidur malam dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang beribadah. Karena kita niatkan untuk apa? Untuk ibadah. Kita makan itu hukumnya mubah ketika kita niatkan untuk ibadah. Sebelum makan niat dalam hati, ya Allah, ulun niat makan ini agar ulun punya kekuatan untuk ibadah. Maka kita makan bernilai ibadah. Selagi makanan itu ada di perut kita, maka akan tercatat sebagai ibadah. Pian begawi misalkan, ada yang ke pasar, ada yang nurih, ada yang ke toko, ada yang ke kantor, ada yang kemana. Sebelum berangkat, pian begawi niat dalam hati, ya Allah, ulun niat begawi agar bini ulun, anak-anak ulun kada ngemis-ngemis di jalan, agar mereka itu tercukupi nafkahnya. Ulun melakukan ini karenamu ya Allah. Maka pian keluar dari rumah, melangkahkan satu langkah kaki dari rumah, Allah catat pian seperti orang yang beribadah. Akhirnya 24 jam kita bernilai ibadah semuanya. Perjalanan kemana, niatkan gasan ibadah, silaturahmi ibadah, jenguk orang sakit ibadah. Bahkan mohon maaf, kita melamun bisa jadi ibadah. Misalkan pian duduk di pinggir sungai misalkan, pian melihat sungai, niat apa dalam hati pian, Masya Allah, ini sungai kayak ini. Subhanallah, Allah maha besar Allah yang telah menciptakan sungai ini. Melihat langit, maha besar Allah yang telah menciptakan langit. Subhanallah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pian kagum dengan kebesaran Allah. Pian ingat Allah ketika pian bertafakur melihat langit, bertafakur melihat sungai, bertafakur melihat sawah. Maka satu saat aja pian bertafakur ingat kepada Allah, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Maka dari itu, ayo mulai sekarang, jangan sia-siakan. Ini amalan yang luar biasa, yaitu niatkan semua aktivitas kita sebagai penunjang, sarana penunjang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkan yang seperti ini, sehingga dari bangun tidur sampai nanti kita bangun tidur lagi, kita mau tidur sampai bangun tidur lagi, yang kita niatkan hanya kebaikan, sehingga kita tidak mati kecuali dalam keadaan baik, tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dan untuk kemakmuran majlis ini,
ini ada amalan dari Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, seorang profesor ahli hadis yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau ngasih amalan, kalau amalan ini dibacakan di majelis, insya Allah majelisnya ramai dengan kebaikan, ramai dengan keberkahan. Dibacakan di musola, dilanggar di masjid, maka akan ramai dengan jamaah dan ramai dengan kebaikan. Dibacakan di usaha, usahanya akan ramai dengan kebaikan. Dibacakan di rumah, rumahnya akan ramai dengan kebaikan. Apa itu? Silahkan dicatat yang bawa bolpen, silahkan direkam bagi yang nggak bawa bolpen. Ini ada amalan dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Silahkan nanti pian baca di rumah, biar rumah pian ramai rezekinya, amin. Ramai berkahnya, amin. Ramai rahmatnya, amin. Dan ramai nanti rizki yang melimpah ruah bisa ziarah ke kota Mekah wa Madinah, amin ya rabbal. Apa itu amalannya? Dengarkan baik-baik. Hadihid dar darullah wa fiha ibadullah ammirha ya rabbi bijahik ya Rasulullah. Hadihid dar darullah wa fiha ibadullah ammirha ya rabbi bijahik ya Rasulullah. Hadihid dar darullah wa fiha ibadullah ammirha ya rabbi bijahik ya Rasulullah. Hafal kira-kira? Hah? Coba pian ikuti ya. Hadihid dar. Ulangi. Hadihid dar. Hafal? Kalau cuma kayak itu hafal. Hadihid dar. Darullah. Darullah. Coba diulangi dari awal. Hadihid dar darullah. Hafal? Ada yang belum hafal? Ya sama-sama. Hadihid dar darullah wa fiha ibadullah wa fiha ibadullah. Hadihid dar darullah wa fiha ibadullah wa fiha ibadullah. Hafal? Wah, cerdas orang sini. Hah? Sama-sama ayo 3 kali kita baca. Hadihid dar darullah wa fiha ibadullah. Hadihid dar darullah wa fiha ibadullah. Hadihid dar darullah wa fiha ibadullah. Itu yang pertama. Coba sama-sama semuanya. Sudah? Yang kedua, ammirha. Ammirha. Ya Rabbi. Ammirha. Ya Rabbi. Bijahik. Bijahik. Ya Rasulullah. Ammirha. Ya Rabbi. Bijahik. Ya Rasulullah. Dari awal. Hadihid dar darullah wa fiha ibadullah. Ammirha ya Rabbi bijahik
ya Rasulullah. Hadhihi dar darullah wa fiha ibadullah. Ammirha ya Rabbi bijahik. Allah hadhihi dar darullah wa fiha ibadullah. Ammirha ya Rabbi bijahik. Artinya apa? Hadhihi dar, ini tempat, ini majelis, ini masjid, ini langgar, ini rumah, ini toko, ini warung, ini pasar, ini kantor, ini kebun, ini sawah. Darullah, punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tempat punyanya Allah. Di dalam syair tadi itu, hadhihi dar darullah wa fiha ibadullah, dan di dalam tempat ini ada hamba-hamba Allah. Ini kita hamba Allah, pian hamba Allah, semuanya hamba Allah. Itu makhluk, semuanya makhluknya Allah. Amirha, nah ini amirha, ramaikan ya Allah, ramaikan tempat ini, ramaikan ya Allah, ramaikan. Kalau majelis ramai keberkahannya, akhirnya apa? Yang hadir banyakkah sedikit, maka insya Allah yang hadir akan menjadi orang-orang yang tambah baik, tambah solih solihah, tambah berkah kehidupannya. Kenapa? Karena diramaikan oleh Allah, ramai malaikat berturun ke tempat itu. Amirha, ramaikan ya Allah, ya Rabbi, ya Rabb, bijahika. Itu aslinya bijahika, tapi disukunkan bijahik ya Rasul. Berarti kita minta sama siapa? Sama Allah lewat siapa? Rasulullah. Ini silahkan diamalkan. Sebagaimana ulun mendapatkan ijazah ini dari guru mulia Al-Habib Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau dari guru mulia Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Ulun ijazahkan amalan ini kepada pian-pian semuanya. Ucapkan qabiltu ijazah. Silahkan, ayo kita baca 3 kali ya. Kita niatkan untuk majelis ini dan untuk semua para donatur yang telah mendonasikan, menyumbangkan, baik itu harta, pikiran, tenaga, semuanya untuk majelis dakwatul haq. Semoga semuanya diramaikan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga majelis ini diramaikan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diramaikan kebaikan di majelis ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kampung ini juga diramaikan keberkahan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakatnya diramaikan dengan rizki yang melimpah dan barokah. Masyarakatnya diramaikan dengan rahmat, taufik dan hidayah. Dan sehingga tidak ada satupun dari masyarakat kampung ini yang meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama sambil kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi, hadhihi dar darullah. Sama-sama, hadhihi dar darullah wa fiha ibadullah. Ammirha ya Rabbi bijahik ya Rasulullah. Hadhihi dar wa fiha ibadullah. Ammirha ya Rabbi bijahik ya Rasulullah. Hadhihi darullah wa fiha ibadullah. Ammirha ya Rabbi bijahik ya Rasulullah. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Sekian yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.